saya beribadah aja, sholat aja, tidak melakukan hukum sholat. Maksud gini. Maksudnya gimana? Antum ngobrol lihat saya tuh. Dia tidak perlu melakukan gerakan sholat untuk sholat, maka hanya dengan melakukan sholat dia sudah melaksanakan sholat. Dan Gerakan dengan cara mengingat sholat terhitung sholat. Kan sudah lari dari ajaran Nabi. Nabi yang Muhammad nggak pernah mengajarkan. Kalian pas sholat itu sudah mengingat Tuhan, sudah khusyuk, kan? Belum gitu. Kalian ini masih memikirkan itu namanya. Jadi ajaran kamu sebenarnya nah, dari YouTube nih hasilnya untuk langsung nih makan santri, ya kan? Nah, jadi YouTube ini buatan siapa? YouTube ini buatan orang kafir, Mas Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat, berikan salam, hadiahkan pada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan dan meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber, untuk para netizen yang mana mudah-mudahan sahabatku semuanya, saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, selalu mendapatkan berkah barokah. Insya Allah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan terhitung ibadah. Amin Allahumma. Jadi sahabat-sahabat, di sini Pak Lurah katanya nyampaikan, Pak Lurah. Gimana Pak Lurah? Yang katanya ada padepokan tapi nggak ada izinnya. Ya, jadi gini Mas ya. Jadi ada laporan kemarin tuh dari masyarakat saya, bahwasanya tuh ada bangunan ya di daerah saya tuh, bangunan yang apa kata padepokan yang dibuat ya. Padepokan yang dibuat dari, kalau nggak silap saya, Syekh Maksud itu buat padepokan di daerah saya nih ya. Tapi mereka tuh nggak melaporkan ya untuk meminta izin dalam pembangunannya. Jadi kan itu suatu kesalahan yang nggak pas tuh ya. Berarti di sini ada buat padepokan di daerah sini. Nama syekhnya, pimpinannya Ya'jud. Loh, Ya'jud. Loh, kalau kan udah tanda kiamat loh. Nah, itulah. Terus nih Ya'jud sampai Ma'jud. Namanya aja udah lain kan, ya kan. Itu namanya panggilannya Ustadz, Gus atau apa Syekh. Syekh? Ngakunya Syekh. Syekh. Ngakunya Syekh. Kok Syekh Nah, itulah. Karena Masih gini bisa Pak Lurah, ditanyakan. sekarang ini banyak sekali orang-orang kan yang mengaku memaksa diri supaya dipuja dan puji orang, yang ibarat sekarang ibarat dengan gampangnya orang tuh mengaku sebagai Gus. Oh saya Gus, saya Ustadz, saya Kiai, saya Syekh. Ini padahal kan julukan itu ya bukan julukan yang dibuat sendiri. Karena julukan sebenarnya kan julukan yang orang yang sebutkan. Ya saya seperti saya bilang saya Mas Rif, cuman Pak Lurah manggil saya Ustadz kan gitu. Tapi kan saya nggak pernah mengaku diri saya ini Ustadz kan gitu. Nah sekarang tuh banyak yang nyeleneh. Nama padepokannya? Padepokan Nur Kolbu. Nama padepokannya Masya Allah Nur Kolbu. Nur itu arti cahaya Pak Lurah.
kolbu tuh hati, berarti cahaya hati kan ya. Iya. Masuk akal lah nama padepokannya. Cuman kok nama Syekhnya itu Syekh Ya'jud. Aneh nggak sahabat? Syekh Ya'jud. Ya kan tanda kiamat turunnya Ya'jud dan Ma'jud. Dan lebih heran lagi Ustadz ya, dia mengaku ini Syekh tadi itu yang ada di padepokan itu, ngakunya itu orang yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Ini luar biasa tuh. Mengaku lebih hebat atau lebih dekat atau perantara Nabi Muhammad. Itulah dia pengakuan tadi. Jadi Pak Lurah salah dengar. Pengakuannya seperti itu. Nah gitu ya. Soalnya kan Pak Lurah bilang tadi apa tuh, kayak dia tuh bisa apa? Ajaran dia tuh siapapun yang belajar sama dia apa dapat perlindungan dari apa? Fitnah. Ya perlindungan dari Allah katanya luar biasa. Dapat perlindungan dari fitnah dajjal ya. Masyarakat tuh semua wajib mengikuti dia yang ada di sini. Agar terhindar dari fitnah dajjal. Bahkan saya katakan di kampung saya ini sudah ada ya guru atau yang memberikan pengajian dari Ustadz. Bahkan dia malah mengatakan Ustadz itu nggak ada apa-apanya. Saya yang lebih jago di sini, lebih pintar kan. Ya sebenarnya sih kalau misalnya memang beliau itu memang alirannya sesuai syariat, sesuai anjuran Al-Quran dan hadis kan itu, ya saya tidak masalah gitu. Ya bukan berarti saya takut lengser kan gitu. Ibarat nama juga saya juga di sini di kampung Pak Lurah kan sementara nih gitu kan, ya tidak masalah. Yang penting si Syekh tadi itu ajarannya dia sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis, sesuai dengan syariat gitu, sesuai ajaran kanjeng Nabi itunya. Cuman yang saya jadi permasalahan ini ya katanya mereka nih tetap ngeyel untuk izin pembangunan itu. Nah, kita kan di pemerintahan wajib ada izin pembangunan padepokan itu. Masyarakatnya kan jadi ribut juga. Izinnya nggak ada ya? Nggak buat izin, nggak ada izinnya, nggak ada melapor pun nggak ada. Malah saya yang Pak Lurah mengizinkan saya buat pondok padepokan di sini, buat pondok di sini ya kan. Malah saya belum buat karena nggak ada modalnya. Iya, nggak ada modalnya. Balik saya perintahkan kan buat aja Ustaz buat padepokan sini atau tempat-tempat pengajian pondok. Cuman kan sesuatu butuh dana Pak. Inilah lagi nunggu, makanya kan kayak Istanbul ini saya jualnya bukan untuk kekayaan sendiri Pak Lurah. Kalau saya untuk kekayaan sendiri, mobil saya itu udah mobil mewah, mobil saya masih sedan tahun 1990. Soalnya kan, karena kan di sini saya jual ini sahabat, saya memaharkan Istanbul kayak ini gelang tasbih merah dari kakek Sunan, cincin Soekarno dari kakek Sunan, ini tasbih hitam, lalu jual madu rupiah. Itu dimaharkan itu bukan untuk kekayaan sahabat, itu dimaharkan itu untuk bangun pondok. Kalau misalkan untuk kekayaan, ya saya itu mobilnya itu udah mobil mewah sahabat. Itu mobil saya tuh bisa sahabat lihat tuh, bisa main kemari. Mobil saya itu mobil apa? Pak Lurah tahu kan mobil saya mobil apa? Mobil apa Pak Lurah mobil saya? Sedan tahun 90 ya. Yang kalau misal kemarin kita pas hujan itu mati. Pernah pun tidak hidup ya kan. Itu sahabat. Kemarin kan hujan. Kan mobil tua sahabat ya. Mati sahabat. Pak Lurah nyorong. Pak Lurah disuruh nyorong coba. Ya Allah, ya mudah-mudahan Pak Lurah kan ada jalan, ada rezeki. Ya mana insya Allah nanti ya ada rezekinya tuh, nanti Allah kasih jalan kan untuk bisa beli kendaraan lagi. Cuman kan saya belum ada niat di situ. Ya saya fokus untuk pondok saja. Kita sahabat ini kita cek dulu, kita lihat dulu seperti apa sih kondisi padepokan Nur Kolbu. Nah, pimpinan dari Syekh Ya'jud. Nama aja udah Ya'jud. Ya'jud Ma'jud. Jadi kita lihat aja dulu sahabat ya. Gimana posisi padepokannya, siapa sih yang namanya Syekh tadi yang mengaku sebagai Syekh, entah Syekh tanda enggak tahulah gitu, buat dia ngakunya Syekh gitu sahabat. Sebelum kita selawatan dulu supaya apa yang menjadi tontonan ini, yang menonton dapat pahala, dapat berkah, saya juga insya Allah dapat berkahnya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون
يشفع لنا يوم الضحى يا النفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا النفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah barokah dari Allah Ta'ala dan insya Allah kita mendapatkan syafaat. Oh ya Pak Lurah, itu firman alhamdulillah kemarin informasinya kan udah tobat Pak Lurah ya. Itu mondok ya? Itu mondok sarang firman ya? Ya saya dengar gitu. Saya dengar udah mondok. Laporan Pak Lurah ya mondok ya? Iya. Itu kan ada anggota saya lapor juga memang. Oh, karena kemarin saya lihat di video kan Pak Lurah sama apa kemarin ya? Iya Mas. Yang buat video lab sama Pak sama si Firman. Iya. Menjelaskan dia itu dalam mondok sarangnya. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan kan dia Ada perubahan ya kan? ya mudah-mudahan dia itu bisa jadi lebih baik di dalam mondok alhamdulillah. Ya jangan sampai dia itu nanti terjerumus sama guru yang sesat juga. Oh, monggo. Saya enggak tahu lokasinya. Udah ini kita langsung aja Monggo. kameramen yuk kita. Iya Pak. Ke lokasi pondok. Pak Lurah dulu Pak Lurah, saya enggak tahu. Ya, jadi kita nih langsung ke lokasi ya pondok ya. Yang kemarin saya sempat juga sendiri, saya sempat kemarin langsung kemari. Cuman ya jawaban mereka ya itu enggak di tamangan nomor 2 katanya. Tapi kan di peraturan kita enggak gitu. Oh, harus silakan. Assalamualaikum. Lurah teh. Oh ini Pak Firman. Iya Pak Lurah. Ini saya akan duduk Pak Lurah. Iya. Ya, makasih. Masya Allah. Loh. Ini ada Mas saya. Iya. Ini yang namanya Syekh Ya'jud. Iya. Masya Allah, Mas Firman. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah. Jumpa sama Mas Ri lagi, alhamdulillah. Ini Mas Ri namanya. Iya. Mas Firman lah? Iya. Duduk di sini ya? Iya Mas Ri, alhamdulillah. Karena bantuan dari Mas Ri kemarin, saya ketemulah jalan yang lurus dan alhamdulillah juga saya mulai mondok di sini sama guru besar saya. Siapa Syekh? Siapa namanya Syekh? Syekh Ya'jud. Oh, Syekh Ya'jud. Iya. Syekh Ya'jud. Jadi gimana Mas Firman, saya kok bisanya Mas Firman mondok di sini, mondok di sini? Iya, saya baru di sini. Ya, kejadian kita kemarin kan, alhamdulillah saya bertobat lah. Terus lihat ada syekh di sini, ya diajarkan saya hal-hal yang baik di sini. Itu saya juga kaget nih Pak Lurah sama Mas Ri di sini gitu. Apa mau berguru juga sama syekh guru besar saya? Ya, kemarin kan saya mempermasalahkan ini tentang padepokan Syekh Ya'jud ini. Bahwasanya padepokannya ini kan ya dibuat oleh Syekh ini tidak ada izin, tidak ada lapor ke kami ya. Saya selaku lurah ini kan merupakan hal yang kurang tepat gitu loh ya, karena semua pembuatan mendirikan bangunan ataupun pondok atau segala macam itu wajib ada berarti di sini izinnya. Pak Lurah yang apa namanya? Yang Pak Lurah bilang padepokan yang belum ada izin. Ya, betul. Oh, yang Syekh Ya'jud ini padepokannya. Ini beliau lah saya. Ya maaf ya Pak Lurah, izin sedang diproses. Jadi selagi padepokan ini berjalan, surat izin pun sedang diproses. Maklumlah di sini
lama proses untuk pembuatan surat izinnya gitu. Sebenarnya tidak lama. Kan gini loh, Pak Lurah. Beliau dia bisa tahu dalam prosedur pembuatan surat itu yang berwenang kan dari pihak kelurahan nih. Iya. Pak Lurah bener, Pak Lurah, nanti Pak Lurah yang mempersulit Enggak, kita nggak pernah ya, apalagi untuk masyarakat kita sendiri, untuk kemaslahatan umat Islam tidak pernah kita persulit. Ya karena memang laporan dari Syekh ini lambat, ya. Lambat memang, bukan kita persulit, enggak. Mereka yang lama mengajukan Iya, izin. karena gini apa Syekh ya, di sini kan karena ada beberapa hal yang mana ada sedikit yang menjanggal gitu Pak Lurah ya, masalah tentang kayak aliran yang mana Syekh Ya'jud ini itu bilang bahwasannya kayak bisa menjadi perlindungan agar masyarakat itu terhindar dari fitnah dajjal. Iya. Sedangkan di dalam beberapa Rasulullah pernah mengajarkan bahkan ada beberapa ulama, sebagian tokoh agama itu penjelasan ketika kita mau terhindar dari namanya fitnah dajjal, perbanyaklah kita itu berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan selalu bersalawat kepada Rasulullah, karena nantinya yang menolong kita itu adalah syafaat dari Rasulullah. Ya itu juga yang saya ajarkan kepada santri-santri saya sini. Ya tidak Firman? Benar Syekh. Ya alhamdulillah semenjak saya di sini saya lebih tenang dan saya lebih berpikir saya lebih dekat kepada Tuhan saya. Gitu Pak Lurah dan Mas Rik. Ini Mas Firman. Sini Mas Firman ini kan nyata itu kan memang baik ibadah, apa maksudnya menjadi lebih baik kan. Ya mungkin kejadian kemarin juga hidayah, sebagai hidayah dari Allah kan itu. Cuman jangan sampai niat baik ini terkotorin. Makanya di dalam Al-Quran itu makanya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab musabab turunnya ayat kan gitu. Kenapa di Al-Quran itu ayat pertama tuh Iqra, bacalah. Artinya apa? Pada dasar hakikatnya ketika kita berada di suatu tempat, terkhusus nih kita mau belajar, apalagi berbuat tentang agama, kita baca dulu, kita lihat. Arti baca itu kita ngelihat gurunya, nasabnya, ajarannya. Nah seperti itu Ya jadi Mas Rik melihat saya ini tidak seperti yang Mas Rik lihat seperti seseh lainnya gitu. ya, gini bukan saya menyalahkan, karena saya berpegang sama satu hal perkataan Syekh Ya'jud sendiri, yang mana kalau misalkan kalian belajar dengan saya, mengikuti aliran saya, maka kalian akan terbebas dari fitnah dajjal. Dalam tanda kutip, berarti yang bisa menolong umat dari fitnah dajjal itu adalah Syekh sendiri. Iya itu benar emang. Tapi ya maaf nih Ustadz Ri, sebelumnya ya, saya merasa selama saya di sini yang semua yang diomongin oleh Syekh saya ini, guru besar saya, semuanya benar. Semuanya masuk dalam akal saya, semuanya masuk dalam keimanan saya. Saya rasa guru besar saya berkata ataupun dia mengajarkan saya hal yang benar-benar lurus, yang dimana ini jalan yang benar-benar jalan menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Mas Firman, di sini ada banyak pengganjalan. Masalah alirannya itu banyak pengganjalan. Kalau kemarin beliau ini bilang gimana Pak Lurah, yang masalah dia tuh bisa langsung ngobrol dengan Nabi Muhammad. Nah itu apa yang disampaikan oleh Syekh Ya'jud ini kemarin ya, beliau ya mengaku ini bisa lebih dekat dengan Allah. Ya berarti kan Bisa komunikasi. berarti ya, merasa bahkan. paling beriman. Paling beriman. Karena yang namanya juga merasa yang paling contoh. Dulu iblis ya, Pak Abah Mas Firman. Iblis diturunkan Allah gitu ke neraka. Yang dari iblis itu di surga tempatnya. Bukan karena iblis itu tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi karena iblis itu merasa mengaku paling beriman, sombong akan keimanannya kepada Allah. Lalu kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena waktu itu Allah menyuruh iblis, wahai iblis, kamu akuilah bahwasannya Adam ini lebih sempurna dari kamu iblis.
Jadi karena iblis ini ngerasa paling beriman dan dia itu paling pertama kali bersujud sama Allah Ta'ala, makanya tidak mau suruh mengakui bahwasannya Adam ini lebih sempurna dari iblis. Nah, maka dari itu iblis itu diturunkan ke neraka. Itu kan berarti apa? Karena sombong akan keimanan, seperti dilakukan syiar. Jadi gini Pak, saya itu sudah melihat secara langsung bahwa kiai saya ini melihat Nabi Muhammad. Apa? Melihat Atau bertemu Nabi Muhammad. bertemu. Berarti Syekh ada ngomong bahwasannya berarti saya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Iya, benar. Saya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, bertemu di mana? Umurmu piro? Coba ya. Itu Mas Re tidak perlu tahu saya bertemunya kapan, umur saya berapa. Itu Mas Re tidak perlu tahu. Semua itu ada sebab musabab. Bertemunya itu di mana? Kalau bertemu Ya karena saya sudah melihat secara langsung bahwa dia melihat dan bertemu. berarti kalau misalkan antum melihat Syekh ini bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, berarti antum juga melihat Nabi Muhammad. Logikanya di situ. Berarti semua santri ini bisa melihat Nabi Muhammad gitu. Ya bukannya secara begitu, maksudnya dia merasakan, saya pun merasakan juga, dia melihat. Nah, jadi apa yang dia lihat, saya pun juga merasakan apa yang dilihat Saya dengan juga dia. begitu Ustadz Rey. Saya walaupun saya baru di sini, saya sudah meyakini Mas. Saya sudah meyakini bahwasannya Syekh saya ini, guru besar saya, dapat berkomunikasi. Mas Firman, itu sesat. Ini semua ini tipu daya iblis. Namanya sudah Ya'juj. Ya'juj. Tapi ya walaupun saya baru, sekali lagi nih Mas Rey, maaf nih Mas Rey, Ustadz Rey, ya Pak Lurah ya. Walaupun saya baru di sini, tapi hati saya memang udah, oh, inilah jalan saya. Inilah jalan saya menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala melalui guru besar saya ini. Oh, gubes ya. Ya, Gubes. jadi kamu dapat hidayah dari ini manusia Mas Re ini. Ingat firman. Nah, kita itu tidak boleh percaya oleh manusia, apalagi Mas Re ini. Iya. Saya Sakti kemarin ya. itu memang dapat hidayah juga lah guru ya dari Mas Rey-nya, karena saya berada di jalan yang salah. Bertemulah dengan Ustadz Rey dan Pak Lurah ya yang mengingatkan saya. Nah, setelah kejadian itu saya bertemu di padepokan ini. Disinilah hati saya ditempatkan, disinilah saya meniti ilmu. Firman. Ya Allah Mas Firman. Gini aja Mas Firman, udah yuk kita kembali lagi. Ya ikut Pak Lurah aja udah, nanti biar saya bimbing masalah tentang akidah. Tapi ya tidak bisa lah Pak. Maksudnya apa benar ajaran Bapak itu mengikuti ajaran Dharma Al-Quran? Bahkan saya beribadah aja, sholat aja, tidak melakukan rukun sholat. Maksud gini. Maksudnya gimana? Antum ngobrol lihat saya tuh ngobrol. Itu maksudnya gimana? Dia lebih dijelaskan lagi supaya bisa masuk di akal pikiran saya. Ustadz, maksud Syekh saya, bahkan dia saat tidur saja atau dia tidak perlu melakukan gerakan sholat untuk sholat, bahkan hanya dengan mengingat sholat ia sudah melaksanakan sholat gitu maksudnya. Gini Mas Firman ya, ini saya sedikit meluruskan. Di dalam Islam ada yang namanya syariat, hakikat, kan gitu. Hakikat ini udah masalah ketuhanan. Syariat ini kita kerja, misalkan sholat nih, sholat itu gerakan itu syariat. Syariat tanpa adanya hakikat. Hakikat ini udah ketuhanan antara kita dengan Allah kan gitu. Syariat tanpa ada hakikat sama dengan itu ternilai menurut saya itu kayak percuma. Toh apalagi hakikat. Kita cuma mengingat doang tanpa adanya syariat. Itu sama dengan hal yang lebih lagi dari sia-sia atau musyrik. Karena segala sesuatu, apalagi rukun Islam, memang syariat ini harus dijalankan soal 5 waktu. Makanya dalam rukun sholat, dan itu harus dikerjakan. Karena ada pada sejarahnya
dengan cara mengingat sholat, terhitung sholat. Kan sudah lari dari ajaran kanjeng Nabi. Nabi Muhammad aja nggak pernah mengajarkan hal seperti itu. Apakah kalian pas sholat itu sudah mengingat Tuhan? Sudah khusyuk? Kan belum gitu. Kalian ini masih memikirkan itu namanya duniawi. Gini, Syekh, karena ini menurut sepaham saya ya, saya mengajarkan sama santri saya, sholat itu untuk tanda kita itu bersyukur Allah kasih diri kita itu ciptakan itu sebagai umat muslim. Itu jadi kewajiban. Masalah diterima dan tidak diterimanya, yang penting kesemuanya itu kita mengharapkan berkah barokah dari Allah. Ya diterima dan terimanya wallahu a'lam, yang penting kewajiban. Maka dibilang sholat itu tiang agama kan gitu. Kalau misalnya kita tidak sholat, ya berarti ini bisa roboh nih bangunan tempat ada tiang. Ya iya. Ya, Jadi gini Pak, itu Bapak bicara gitu maksudnya apa gitu? Apa maksudnya Bapak menyinggung kami agak ajaran guru saya itu sesat atau gimana gitu? Ya di sini nggak menyinggung, memang saya memvonis ini sesat. Saya tidak menyinggung. Dan di sini Pak Lurah dipertimbangkan kembali nih tentang didirikannya padepokan Nur Qalbu. Namanya udah Nur Qalbu. Itu udah pas tuh, cahaya hati gitu. Jadi ketenangan jiwa gitu. Mas Firman dipikir-pikir lagi. Coba, jangan terjerumus. Nih Pak Lurah, Ustadz Re ya. Saya di sini walaupun baru sebentar ya. Kenapa tiba-tiba Pak Lurah, saya terkejut juga ya. Pak Lurah, Mas Re kemari terus mengatakan bahwasannya ajaran guru saya ini sesat. Saya yang sudah di sini, saya yang sudah melihat bagaimana cara Syekh mengajarkan para santrinya, membimbing kami di sini ke jalan yang benar. Saya rasa nggak ada yang aneh, maksudnya nggak ada sesuatu yang menyesatkan. Gini loh menurut saya. Mas Firman tuh ya. Ini saya rasanya rezeki Mas Firman ini selalu dapat yang hal yang salah-salah. Mungkin kemarin itu juga saat yang pakai loncengan es krim. Ya. Nah, itu saya rasa pun juga Jadi, salah. Kenapa kamu beli es krim Jadi juga? gini, Pak, yang salah itu ajaran Bapak. Loh, saya nggak pakai lonceng kok. Lonceng es krim dia. Aku jelasin ini. Macam mana ajaran Bapak itu? Coba tunjukkan. Ajaran saya apa yang diajarkan kanjeng Nabi SAW, itu yang saya sampaikan. Saya nggak buat ajaran baru ya. Tadi kamu kan bilang ajaran bapaknya ajaran yang salah. Sedangkan di sini saya nggak pernah membuat ajaran baru. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang kanjeng Nabi dulu sampaikan, apa yang kanjeng Nabi kerjakan. Lah antum di sini sudah berapa lama mondok? Saya di sini sudah lama. Jadi sama kiai saya sini sudah membangun pondok ini. Sudah berapa tahun mondok di sini? Itu kiai saya yang tahu. Loh enggak. Maksudnya kamu mondok di sini berapa tahun di Padepokan ini? Kamu sudah mondok di Padepokan ini berapa tahun? Ada sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Umur kamu sekarang ini berapa? Hah? Umur saya 24 tahun. 24 tahun. Berarti kamu di sini kan mondok sudah 2 tahun nih. Ya Pak Lurah ya? Iya, betul. Kamu di sini mondok di sini sudah 2 tahun dan umur kamu sekarang di sini 24 tahun nih. Berarti kamu mondok dari SD lah ya? Ya tidak lah. Jadi Karena kan sudah lama kali kan ya kan. Jadi gini Mas Re, jadi ajaran kamu sebenarnya yang sesat. Kamu ngonten sambil ngajarin santri-santrimu gini. Kamu masih memikirkan duniawi. ya Allah. Jadi kamu habis ini jualan apa? Jualan tasbih. Iya. Iya. Saya lebih tahu ya tentang Ustadz Ren, saya lebih tahu. Beliau ini bukan ada maksud yang bagaimana ya, walaupun ya banyak ya masyarakat di luar yang selalu mengikuti kegiatan Mas Re ini untuk memberikan motivasi ke banyakan orang di luar sana. Bukan ada maksud yang tidak beres ataupun fitnah-fitnah yang disampaikan sama saya tadi. Ini hanya sekedar untuk kontenan, untuk jualan belaka, itu enggak. Itu untuk motivasi. Saya lebih tahu saya mengikuti perjalanan Ustadz Re. Jadi gini, itu tujuannya untuk konten sini untuk apa gitu?
Apa untuk biar terkenal apa gimana? Enggak. Ya, kameramen ini saya juga memerintahkan untuk ngikutin kita karena ini untuk jadikan bukti ya. Ya lagi tuh gini loh. Perjalanan. Ini dengan ada konten ini kan kita nggak tahu Ya, di tidak perjalanan. perlu bukti. Tunggu dulu. Saya Tidak ngomong perlu dulu. bukti. Ya saya ngomong dulu. Ini salah fakta. Allah Akbar. Sabar. Jadi gini, apa, Mas ya, konten ini itu sebagai bukti perjalanan. Karena namanya juga kita nggak tahu ada masalah apa dalam berdakwah tadi. Ini sebagai bukti. Itu yang pertama. Dan yang paling pasnya lagi apa? Ya namanya juga seorang pendakwah. Saya ini pendakwah. Iya, Ruqyah. pendakwah terus dapat duit. Ya, Gitu. dengerin dulu. Manusia mana sih yang nggak butuh uang? Kalau katanya umat Islam, nggak butuh uang itu juga mustahil. Berarti masih mikiri dunia. Ya sekarang ini gini, kita meninggal aja pun untuk masalah urusan dunia aja juga pakai biaya kan itu. Jadi kita makan pun juga pakai biaya karena nggak mungkin saya minta-minta kan itu. Iya, tapi Jadi kan di akhirat kan kita harus mengumpulkan amal ibadah gitu. iya, makanya Kenapa dengerin dulu. uang? Makanya kalau misalkan sekolah Itulah ajaran saya. Itulah saya, bedanya saya dengan kalian ini, Pak Lurah Masri. bedanya apa? Kalian ini kan masih memikirkan duniawi. Kalau saya tengok bangun pondok pesantren ini aja, saya tidak memikirkan biaya gitu. Lah jadi kayak broti itu konde, kisahnya konde. Itu Mas Ri tidak perlu tahu gitu. Itu Mas Ri tidak perlu tahu. Loh, Saya mendapatkan uang dari mana gitu. Pak Lurah, gini kan. Katanya kan dia dibilang di bahasanya, Mas Ren nggak boleh tahu dia kan dapat uang dari mana. Ya bagusan saya udah jelas dapat uang dari YouTube. Jelas uangnya dari mana. Saya dapat uang, saya punya mobil, saya punya bisa makan, saya bisa ngasih santri saya makan dari YouTube. Bapaknya tidak perlu tahu lah dari mana guru saya dapat uang dari mana. Itulah seharusnya kamu jadi santri bijak, kamu telusuri dari mana dapat uangnya. Gitu loh. Kalau bisa jadi kok misalkan dia itu dapat uang ya maaf ya, bukan saya udon, misalkan dari menipu, misalkan dari apa namanya kayak mencuri, itu bukan saya menuduh ya, karena tidak jelas uangnya dari mana. Tapi gini, yang pasti aja lah. Karena guru saya ini tidak mempungutin biaya dari santri. Ya benar Pak Lurah. Ustadz Rey, saya mondok di sini nggak pernah diminta uang pendaftaran lah, uang makan inilah, uang belajar inilah. Ya memang kita di sini sudah nyantri. ditanggung. Iya. Sudah ditanggung sama kiai. Karena memang kita di sini, yang penting kita di sini belajar sama Syekh gimana caranya kita belajar di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya gini Mas Firman. Di sini kan saya menyampaikan Mas Firman ini mengingatkan itu kan secara logika. Kalau misalkan di sini katanya tadi kan dibilang sama santrinya ini ya si Syekh. Di sini dia ini nggak perlu mikirin dunia kan gitu karena uang itu sudah ada. Ya masalahnya uang itu dari mana? Oke, bagus sih karena kan sama juga sih saya itu menerima santri tanpa dipungut biaya juga Mas Firman. Tapi untuk makan santri itu saya gunakan dengan hasil YouTube. Nah berarti kan ada yang jelas penghasilan itu uang yang saya gunakan untuk pondok tadi dari penghasilan YouTube. Lah ini ya saya ini dari mana uangnya, itu yang saya pertanyakan gitu loh. Itu kan harus jelas. Jadi Sumber-sumbernya gini. jelas. Ya gini juga maksudnya gini. Yang sumber dana itu dari mana dia? Gitu. Ya itu Mas Ri tidak perlu tahu dan Pak Lurah tidak perlu tahu sumber dana saya dari mana. Karena apa saya cakap, apa saya bilang itu pasti akan terjadi. Nah, gitu. Jadi kayak Mas Ri. Nah, dari YouTube nih hasilnya untuk ransum makan santri, ya kan? Nah, jadi YouTube ini buatan siapa? YouTube ini buatan orang kafir, Mas Ri, Masya Allah, subhanallah. Jadi gini aja lah Mas Ri. Mas Ri tidak perlu tahu saya dapat uangnya dari mana dan santri-santri saya bisa makan. Yang penting santri saya ini nyaman, aman, tentram. Benar kan? Tapi tidak bisa gitu juga. Dasar gini aja Pak Lurah gini. Oke itu masalah dia lah gitu kan. Udahlah, saya nggak mau banyak lebar. Yang saya pertanyakan tadi tentang aliran kamu yang katanya kamu bilang kamu pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, bahkan kamu dengan mudahnya berbicara atau ngobrol dengan Nabi Muhammad.
Sempat dari Pak Lurah saya dengar, dari Pak Lurah katanya dia setiap apapun yang dia ucapkan itu terwujud. Itu gimana Pak Lurah? Nah, kalau menurut saya itu ya nggak mungkin, itu udah nggak masuk logika saya tuh, Ustaz ya. Kenapa? Ya kalau bahasa saya seperti itu, apa yang diucapkan itu terwujud, itu kan itu udah nggak jelas. Kenapa dikatakan nggak jelasnya? Ya apa menggunakan sihir? Hah? Kalau dikatakan langsung ada itu apa menggunakan sihir? Ya, itu kan berarti ajaran ini Tapi tanda kutip ada enggak? saya, maaf nih Pak Lurah ya, tapi di sini saya udah yakin Pak Lurah sama Syekh guru besar saya ya. Apa yang dia ajarkan, balik lagi apa yang dia ajarkan ini adalah sesuatu yang benar. Saya percaya ia dapat berkomunikasi dengan baginda Rasulullah. Ini semua firman itu tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Ya Mas Rey, kamu tidak perlu tahu. Nah, saya berkomunikasi dengan Kanjeng Nabi. Saya bisa menghasilkan uang dari mana. Kamu tidak perlu tahu. Coba kamu syahadat coba. Coba. Nah. Berani enggak? Hah? Kenapa kamu nggak boleh syahadat? Hah? Kenapa? Pak Lurah? Nah, Di sini kan kita suruh syahadat langsung pelongo. berarti kan itu Nanti bisa syahadat. Ya, makanya gini loh, Mas Firman. Coba Mas Firman tuh. Coba Mas Firman, saya harap Mas Firman itu dipikir kembali lah untuk belajar dengan Syekh ini. Suruh syahadat aja bingung coba. Itu kamu tidak perlu tahu. Nah, saya itu ini, kalau ilmu kamu aja masih di bawah saya. Ini gak nyambung iki. Pak suruh itu masalah syahadat, nggak ada masalah ilmu. Nah kamu syahadat ya? Asyhadu Allah, coba syahadat. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Lurah, Mas Ustadz Rey, maaf nih sebelumnya. Ini kan udah ketentuan hati saya untuk belajar di pondok sini ya. Kalau Mas Rey dan Pak Lurah terus mengintimidasi itu memojokkan Syekh saya sedikit tersinggung nih, Pak Lurah. Singgung gimana? Apa yang tersinggung? Ini maksudnya gini, Mas Firman, dengeri saya dulu Mas Firman. Ini karena saya cinta dengan Mas Firman. Saya sayang sama jenengan. Jenengan ini kan sudah merasakan namanya hidayah. Saya tuh sedih ketika jenengan itu ada niat untuk menjadi lebih baik, namun salah berguru. Menghadapannya seorang syekh ini. Maaf nih Ustadz Rey ya, maaf ya. Ya oke, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Pak Lurah yang udah membukakan mata saya pada saat itu ya. Kan di sini udah jelas nih, saya mondok di sini, saya belajar di sini, saya udah merasakan manfaat dari saya belajar di sini. Dari tadi yang saya lihat, yang saya dengar dari Mas Rey dan Pak Lurah terus menyudutkan guru saya, terus menyudutkan Syekh, ya kan? Dia udah mencoba rendah hati. Gini, Gitu. Mas Firman, ya, ini kan seorang syekh nih, ibarat tadi paham tentang kajian Al-Quran ya, hadis Al-Quran udah hafal semua, paham semua ya, siapa syekh? Ya, pasti. Ya udah, sini orang Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu fil khair. Sambung. Tidak ada sepantasnya kamu menyuruh saya. Nah, karena sesungguhnya kamu situ sesat gitu. Ya, bagaimana sesat pula dikatakan Syekh? Itu enggak masuk lah. Enggak masuk di akal. Katanya hafal Al-Quran. Nah, itu kan enggak masuk akal. Bisa komunikasi dengan Nabi Muhammad. Nyambung itu. Sambung ayat nggak bisa. Nah, itu kan enggak, maka saya katakan tadi saat itu enggak masuk akal. Iya. Kalau ini nih, sini satu lagi. Waddu'a wal-laili idza saja. Sambung. Coba sambung Syekh. Maaf Ustadz, kalau dengan seperti itu
Berarti sama aja Ustadz dan Pak Lurah menjatuhkan harga diri dari guru saya. Gini Mas Dimas, Mas Dimas harus berpikir. Beliau ini katanya paham tentang Al-Quran, tentang tafsir, tentang hadis. Ya, Lah masa ketika saya suruh nyambung ayat surat Wadduha aja nggak hafal? itu kan sebuah untuk penyambungan ayat atau yang lain-lain itu kan bukan gimana ya kalau saya bilangnya ya, itu sama dengan merendahkan dari guru saya Ustaz Rey kan gitu. Pak Lurah itu kan pelajaran bagi santri-santri pemula untuk bacaan Al-Quran. Ya di sini kan Mas Coba Dimas, deh. ya masa itu santrinya katanya pelajaran paling pemula ya. Lah masa gurunya nggak bisa? Ya bukan nggak bisa Ustaz Rey, cuman lagi kan itu namanya Ustaz Rey dan Pak Lurah itu menjatuhkan marwah guru saya. Kalaulah memang ini saya jadi berpikir apakah guru yang baik atau ustadz yang baik harus menjatuhkan orang lain kan gitu. Gini, Alangkah gini, saya nggak menjatuh Mas Bro. Maksudnya di sini supaya antum bisa mikir, bisa memilih. Saya juga nggak menyarankan bahwasannya sama Mas Dimas harus belajar sama saya, nggak, bebas. Cuman karena di sini pas pula betul terlihat di kacamata saya sendiri, bahwa Mas Firman ini belajar dengan orang yang salah, yang ngakunya ahli Quran, namun pada dasarnya dia tuh nggak paham tentang Al-Quran, bahkan nggak bisa baca Al-Quran. Apakah itu bisa dikatakan yang namanya wali setan? Wali itu ada dua, memang seorang wali ataupun wali setan. Yang mana seorang wali setan nih tadi seperti ini. Bukan, jangan gitu. Hah? Maksudnya jangan menjatuhkan guru saya. Karena guru saya ini bukan sembarangan baca ayat kalau di sini. Karena di sini bukan tempatnya untuk baca ayat. Ini bukan soal menjatuhkan loh ya. Ini Ustadz ini tidak menjatuhkan. Ya karena kan apa ya? Pada dasarnya kalian ini Karena dia, membentuk Pak, kalau padepokan loh. Jadi gini, mau baca ini Pengajian. saya bukan tidak mau menyambung ayat dari Masri. Karena apa yang dikeluarkan dari kata-kata Masri ini, mulut Masri ini sesat. Karena apa? Nah, dia ini masih memikirkan duniawi gitu. Kalau saya tidak pernah memikirkan duniawi. Nah, jadi intinya tidak usah diperdebatkan lah di sini gitu. Ini bukan soal memperdebatkan saya selaku Pak Lurah juga melihat dan menyaksikan ya. Bagaimana ada yang di sini. Pak Lurah, kalau Pak Lurah ingin menyaksikan bagaimana guru saya, bagaimana syekh saya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mendekatkan diri, bahkan dia sudah melebur kok kita bilang sama Gusti Allah gitu kan. Di sini intinya saya memastikan aliran Rapeceh, yang mana mengaku sebagai siapapun yang belajar dengan Syekh Ya'jud maka akan mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal. Kan itu Pak Lurah. Gini aja Pak Lurah, Mas Firman saya sudah mengingatkan. Ya, maaf gini. Pak Ustadz. Saya nggak pernah ngomong bahwasannya seperti itu gitu. Saya selama di sini selalu diajarkan hal yang baik. Kalau Mas Rey dan Pak Lurah memang ingin tahu, silahkan bergabung di padepokan kita. Ya, Biar lebih paham gitu kan, biar nggak ada yang namanya perdebatan lagi. Saya udah capek yang kemarin kita berdebat, ini juga berdebat lagi. Ini saya sudah menuju jalan yang benar, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah gini aja lah Mas Firman, udah terserah juga. Nanti saya sudah mengingatkan, sama Muslim wajib mengingatkan kan gitu. Udah kalau memang ini yang mau jenengan, udah mau silakan. Yang penting hati-hati untuk kamu Syekh Ya'jud, karena apa yang kamu ajarkan dan yang kamu kasih paham nih lari dari ajaran Kanjeng Nabi, dari ajaran syariat Islam, maka nantinya kamu akan berurusan dengan saya langsung, yang mana akan saya selesaikan. Untuk Pak Lurah, pesan saya, jangan Pak Lurah keluarkan surat izin untuk pembangunan padepokan Nur Kolbu ini. Jadi kamulah yang harusnya berhati-hati, siapa Mas Rey. Karena pada hakikatnya kamu yang ngajarkan ajaran sesat.
kamu akan dilaknat oleh Allah. Ya Allah. Intinya gini, kaulah yang mengawali dan kaulah yang mengakhiri. Nah itu aja. Oke Pak Lurah. Ini saya akhiri dulu. Iya saya. Mohon maaf untuk Mas Firman. Mohon maaf nih saya akan akhiri dulu. Dia sudah tahu lokasi di mana, antumnya ini seperti apa. Dari mulai raut wajah, hidung ya sudah tahu semua. Yang kegantengan kamu sudah tahu semua. Intinya sudah tahu kedok kamu semua di sini. Insya Allah kalau memang ini masih dilanjutkan, padepokan ini masih terus dilanjutkan, saya siap mati untuk membela dan menegakkan agama Allah, untuk menghabisi orang-orang oknum yang berusaha untuk melarikan ajaran syariat Islam, yang berusaha untuk melarikan ajaran Kanjeng Nabi. Intinya siapapun orangnya, saya siap untuk menghadapinya, tidak peduli itu siapa. Gitu. Kamu itu nggak ada hak untuk memberhentikan acara kami ini. Acara apa? Wirid. Acara pondok. Jadi Tidak pondok. gini udah ngawur, udah gini aja Pak. Ini saya akhiri dulu sahabat, yuk kita langsung pulang aja. Yuk kamera matikan. Ya. Ini udah ada bukti ya. Mohon maaf ya. Tinggal Selama tadi. perjalanan tadi si obrolan kita tadi ini saya live kan di YouTube. Ya. Udah matikan aja langsung kameranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.